Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya semuanya sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dipimpin oleh Coba Syifa Laili. Oke, Bu. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, biar kalian semangat ya, kita diri dulu semuanya. Kita lakukan tepuk semangat. Sebelumnya kan kalian belum ada yang tahu nih, gue juga bawakan dulu ya. Jadi tepuk semangatnya seperti ini. Kalau ibu bilang tepuk semangat, ca-ca-ca semangat. Bisa? Bisa Bu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Caca-caca semangat. Yeay. Boleh duduk di tempatnya masing-masing dengan rapi. Oke, baik. Sebelum kita melakukan pelajaran, Ibu mau meriksa absensi kalian dulu. Syifa. Hadirah Ibu. Oke. Nadia. Nadia hadirah Bu. Ana. Anak sakit Bu. Mama sakit. Baik. Oke. Oke, anak-anak. Kemarin kan di pembelajaran ke-1 kalian sudah mempelajari tentang keberagaman. Hari ini kita juga akan mempelajari tentang keberagaman, khususnya itu keragaman suku bangsa, budaya dan sosial. Nah, Ibu mau tahu nih, kalian ini ada yang orang Jawa? Orang Betawi ada enggak? Aku. Orang Betawi. Lalu ada yang orang Sumatera? Kayaknya Ana deh Bu, orang Sumatera. Oh, Ana, tapi Ana nggak masuk ya? Iya Bu. Oke. Lalu kalian misalnya punya tetangga nih yang orang Jawa, pasti kalian punya tetangga yang bukan orang Betawi kan? Ada. Misalnya ada orang Jawa, lalu Aku orang Padang Bu, ada Bu. Iya, suku Padang, lalu juga ada yang orang Sunda misalnya. Nah, dengan itu kalian itu tetap harus saling menghormati satu sama lain, benar? Benar Bu. Jadi kalian tidak boleh bertengkar, berantem. Kalian harus tetap saling bersama, berteman dan saling Mati. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, keberagaman budaya bangsa, pembelajaran kedua. Nah, dalam pembelajaran kedua ini kalian akan mempelajari mengenai segi banyak dan bukan segi banyak. Lalu juga nanti kita akan menari bersama. Iya, tari daerah Gunung Jempah, gerakan berdiri, lalu sama kita akan mempelajari PPKN mengenai keberagaman suku bangsa, budaya dan sosial. Nah, Ibu berharap banget sama kalian untuk hari ini untuk semangat belajar dan sampai seterusnya juga untuk fokus dalam pembelajaran agar ilmu kalian itu teresap atau masuk ke dalam diri kalian dan bisa kalian terapkan di lingkungan juga yang positif-positifnya, yang baik-baiknya, agar kalian juga bisa maju ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi, SMP, SMA, dan perguruan tinggi lainnya, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Baik anak-anak, coba kalian buka buku paket tema 1. Ya, di situ kita buka halaman 17. Udah Bu. Ya, yang ini. Di situ terdapat gambar pawai budaya, betul? Betul. Nah, di situ ada Udin sangat kagum dengan keindahan keragaman budaya. Nah, Ibu sekarang akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nadia, Ana, dan juga Firda bisa kelompok 1. Lalu Syifa, Ismi, dan juga Caca bisa kelompok 2, ya.
Nanti coba sekarang kalian duduk sama kelompok masing-masing dengan tertib ya. Oke, baik. Kita sudah membagi kelompok. Lalu kalian lihat di situ bawahnya ada tabel, ada kolom. Itu kolom, maaf. Itu kalian coba tuliskan sama kelompok kalian bangun datar yang ada di gambar pawai budaya ini. Nama-namanya ya. Sudah belum? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang kalian tukar jawaban sama kelompok lain. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 tukarkan jawabannya. Oke, kalian sudah tukarkan jawabannya. Sudah, Bu. Ibu minta satu perwakilan dari masing-masing kelompok. Dari kelompok 1 coba Ibu minta hadiah untuk maju. Sekarang, Bu. Ya, sekarang membacakan jawaban dari kelompok 2. Bangun datar apa saja yang berada di gambar pawai budaya? Bu, kelompok 2 ada 5, Bu, bangun datarnya. Yang pertama itu persegi, yang kedua segitiga, yang ketiga trapesium, terus selanjutnya persegi panjang, dan yang terakhir ada lingkaran, Bu, gitu katanya, Bu. Oke, boleh silakan duduk. Tadi yang kelompok 1 itu menyebutkan ada persegi panjang, trapesium, lingkaran, dan lainnya ya. Lalu ada yang jawabannya berbeda gak sama kelompok 1? Ibu, kelompok 1 masa cuma 4, Bu? Iya, boleh. Sebutkan. Cuman segitiga, persegi panjang, trapesium sama lingkaran, Bu. Oke, nggak apa-apa. Tadi sudah mencakup juga ya di kelompok 2 yang jawaban nomor 2, tidak apa-apa. Oke, Ibu sudah meminta kepada kalian untuk mengelompokkan atau menuliskan bangun datar yang ada di pawai budaya, gambar pawai budaya, betul? Betul. Nah, mengapa Ibu ingin meminta kalian untuk menuliskan itu bangun datar? Karena di sini kita akan berhubungan untuk mempelajari mengenai segi banyak dan bukan segi banyak. Apakah sebelumnya Anda sudah pernah dengar apa itu segi banyak atau bukan segi banyak? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Di sini akan Ibu jelaskan. Segi banyak adalah suatu kurva atau bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis yang berhubungan. Nah, garis-garis yang berhubungan ini pada segi banyak membentuk sisi. Jadi segi banyak adalah suatu kurva atau bangun datar yang tertutup. Nah, lalu untuk yang pengertian bukan segi banyak. Bukan segi banyak itu adalah bangun yang tidak dibatasi oleh sisi yang berupa garis lurus. Bisa jadi sisinya berupa lengkungan, lingkaran, busur, atau kurva yang tidak tertutup. Contohnya adalah dari segi bukan segi banyak adalah lingkaran. Lalu apalagi oval seperti ini. Lalu yang seperti ini segitiga seperti kerucut ya. Ya, seperti itu. Nah, lalu untuk segi banyak itu kan dia bangun datar yang tertutup, ya. Berarti itu seperti apa? Seperti persegi panjang. Lalu ada Trapesium jajar bintang. trapesium. Itu juga bukan, Bu. Segitiga. Betul, segitiga. Ini termasuk dari contoh segi banyak. Nah, kita perjelas lagi. Jadi ada ciri-ciri dari segi banyak. Ini sisi segi banyak sama panjang, ya.
sama panjang. Lalu sudut segi banyak ini sama besar. Segi banyak adalah kurva yang tertutup, lalu mempunyai simetri putar yang banyaknya sama dengan banyaknya sisi, lalu mempunyai simetri lipat yang banyaknya sama dengan banyaknya sisi. Kalian bisa lihat di handout halaman 3. Lalu juga ada ciri-ciri dari bukan segi banyak. Di sini kurvanya tidak selalu tertutup, lalu membentuk bisa cembung, bisa cekung seperti ini ya. Lalu tidak selalu memiliki sudut, tidak selalu memiliki sisi berupa garis. Oke, kalian bisa buka, sekarang bisa buka buku temanya yang tadi, halaman 20. Oke, sekarang ibu minta sama kalian, tadi kan kalian udah ada handout, terus tadi udah ibu jelaskan, kalian coba mengelompokkan. Di situ ada tabel tulisannya segi banyak dan bukan segi banyak ya, segi banyak dan bukan segi banyak. Kalian mengelompokkan yang mana yang segi banyak, bangunan segi banyak dan bukan segi banyak. Ayo, ibu beri waktu 15 menit. Bu, ini digambar, Bu. Digambar. Oke. Tadi kalian sudah mengelompokkan. Sudah, Bu. Yang mana segi banyak dan bukan segi banyak. Oke, sekarang ibu minta kalian sama teman sebangkunya ditukar jawabannya. Lalu coba kalian menjelaskan kepada teman kalian mengapa kalian mengelompokkan bangun datar tersebut ke segi banyak atau ke bukan segi banyak. Nih, aku tuh pakainya kan segitiga, persegi, segi panjang, yang kayak ketupat gitu, tapi aku lupa. Terus jajar genjang sama trapesium, karena ini kan bangun datarnya tertutup gitu Nadia. Terus yang ini cuma segi banyak, itu tuh kurvanya tidak tertutup kayak lingkaran sama yang kayak bulan sabit, tahu kan yang kayak bulan? Iya itu. Itu Bu, aku tahu. Nah, sekarang ibu mau minta kepada kalian lihat di kelas kita ini mana yang bentuknya segi banyak dan bukan segi banyak, dan buka halaman 21. Baliknya. Ya. Di situ ada tabel segi banyak dan bukan segi banyak. Kalian bisa isi apa aja di sini yang bentuknya segi banyak dan bukan segi banyak. Kalian tuliskan di situ ya, secara individu minimal 3 bangun datar. Itu ditulis nama bendanya, misalnya kayak pintu, jendela, jam dinding. Oke, baik anak-anak. Jadi tadi yang sudah kalian sebutkan di tabel itu adalah kalian memperhatikan benda-benda yang ada di kelas yang berbentuk segi banyak dan bukan segi banyak ya. Lalu pastinya benda-benda itu memiliki manfaat kan untuk kita. Seperti yang bukan segi banyak itu ada jam. Dia itu jam itu memberitahu kita udah jam berapa gitu kan. Dengan waktu yang sesuai, misalnya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi di sini ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai manfaat dari bangun datar segi banyak. Yang pertama itu ada pintu. Ini merupakan segi banyak kehidupan sehari-hari. Kita bisa keluar masuk ruangan karena adanya pintu. Lalu kita juga biasanya kalau di jalanan itu kita suka menemukan rambu-rambu, betul? Betul. Rambu lalu lintas ya. Lalu kita juga membuat bingkai foto yang bentuknya segi 4 ya. Bingkai foto bentuknya segi 4. Lalu juga digunakan sebagai furnitur atau barang rumah tangga kayak bangku, meja,
Ini bentuknya bangun datar kan? Lalu juga ada yang digunakan untuk memotong pizza, itu bentuknya bulat, betul? Iya. Ya, Bisa itu bentuk. juga bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Oke, kalian selanjutnya buka halaman 22. Di situ ada cerita mengenai lebah. Betul? Betul. Coba kalian baca dulu, Ibu kasih waktu 7 menit. Oke, Bu. Tadi sudah kalian baca? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Nah, di situ ada bangun datar apa? Yang Segi bentuknya, enam, Bu. ya bentuk sarang lebah ya. Iya, Yang Bu. bentuknya segi 6. Nah, bentuknya segi 6. Nah, kalian berpikir gak kalau misalnya Tuhan itu menciptakan semuanya dengan sempurna dengan porsinya masing-masing. Kita harus bersyukur karena dengan ini kita juga tahu sarang lebah ini bentuknya segi 6 karena itu yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimumnya. Jadi dia tuh bisa menyimpan madu di dalam sarangnya dengan baik. Di sini kan ada diagram fire. Ibu akan membimbing kalian untuk mengisi diagram tersebut. Yang pertama itu coba isi bukan gambar segi banyak yang tadi sudah kalian ketahui. Gambar setelah mengisi bukan gambar segi banyak dan gambar segi banyak. Sudah ya gambar segi banyak. Sudah, Bu. Dan selanjutnya kalian mengisi definisi dari segi banyak. Itu kalian bisa lihat di handout ya. Selesai? Itu lagi, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kalian selanjutnya bisa isi ciri-ciri dari segi banyak. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membuat segi banyak dan bukan segi banyak dari origami. Yeay. Apa tuh, Bu? Mana, Bu? Ya, ini dibagikan origaminya. Aku salah. Nah, baik anak-anak. Jadi setelah kita membuat diagram fire tadi, mengisi diagram fire di buku, kita akan belajar menggunakan dan membuat tangram. Tangram ini adalah media edukasi yang bisa dipelajari karena berhubungan dengan bangun datar. Nih, yang pertama ada seperti bentuk segitiga, lalu ada lingkaran, lalu ada trapesium, lalu kalau ini apa? Persegi. Ya, dan ini Segi 6. betul. Nah, tadi sudah ibu bagikan kertas origami. Nanti kalian boleh membuat segi banyak, membuat segi banyak dari kertas origami dan ditempelkan di kertas jilid. Kertas jilid seperti ini ya. Kalian terserah membuat apa aja, mau buat rumah, mau buat pintu misalnya, terus mau buat jam dinding, boleh. Silakan ya. Aku tinggal gunting. Sabar ya, aku ya guntingnya. Iya. Semuanya sudah membuat tangannya? Sudah, Ibu. Sudah, baik. Coba kalian hadapkan ke depan apa yang sudah kalian buat. Lucu sekali. Ini, Bu, ini. Siva, coba kamu jelaskan kamu membuat apa? Aku bikin pemandangan, Bu. Ini kan ada segitiga, ada lingkaran, sama persegi panjang, Bu. Persegi panjangnya itu buat jalanan, segitiganya gunung, sama lingkarannya matahari, Bu. Oke, pintar. Nah, ibu mau nanya, yang bentuk segi banyak itu yang mana, Siva? Yang segitiga sama persegi panjang, Bu. Terus sisanya? Bukan segi banyak. Betul. Tepuk tangan untuk Siva. Kamu buat tepuk tangan dulu. Oke, lalu Nadia. Ini, Bu, aku bikin rumah.
Terus ada apa aja Bang Datare? Ada segitiga, trapesium, sama persegi panjang. Oke. Terus yang mana yang segi banyak dan bukan segi banyak? Segi banyak semua, Bu. Segi banyak semua. Iya, betul. Tepuk tangan buat dia. Oke, biar semuanya nggak ngantuk, kita sekarang ice breaking. Siapa yang suka ice breaking? Aku. Oke, kita ice breaking. Jadi nanti kalian kita akan ice breakingnya namanya menghitung. Misalnya hitung 1. Lalu kita tidak boleh menyebutkan yang berkelipatan 2. Berarti apa aja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, Dan seterusnya. Nah itu digantikan dengan menepuk tangan sekali, ya. Jadi kalau saya bilang 1, Nadia jangan 2, tapi Nadia tepuk tangannya, ya. Lalu Syifa 3, Ibu 4, berarti Ibu tidak boleh bilang 4, Ibu Tangan. tepuk tangan. Kita diri dulu yuk. Ya. Ya. Dimulai dari coba Syifa. Nanti ke Nadia bisa ke Ibu. 1, 3, 5, 7, 9. Syifa salah. bukan Bu. Hukuman juga nggak usah ada hukuman. Nggak apa-apa ya. Kita hanya agar semuanya ini semangat lagi untuk belajar selanjutnya. semangat dulu. Iya, kita tepuk semangat dulu yuk. ya. Masih pada ingat? Masih. Tepuk semangat. Caca semangat. Boleh duduk lagi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar matematika, yaitu segini dan bukan segi banyak, dan kita sudah melakukan ice breaking. Selanjutnya kita akan belajar tarian daerah. Oke, bagus. Di sini kita akan menari tarian daerah yang berasal dari Banda Aceh, Provinsi Banda Aceh, yaitu tari daerah Bungong Jempa. Nah, dijelaskan sedikit. Jadi Bungong Jempa ini, tarian Bungong Jempa artinya itu bunga cempaka. Terdiri dari 4 gerakan. Gerakan A, B dan C, D dan E. Nah, nanti kita akan mempelajari gerakan yang berdiri terlebih dahulu. Nanti pembelajaran selanjutnya kalian baru mempelajari yang gerakan duduk. Ya, oke. Sekarang kita perhatikan video di depan. Nanti setelah itu kita akan praktikkan sendiri dengan musik, dengan lagunya juga, dan juga dengan ketukan 1 sampai 8.
menarinya. Tadi juga sudah dengar musiknya, diiringi dengan musik. Sekarang kita coba praktikan ya semuanya diri. Tapi yang rapi. Nanti akan ibu bimbing kalian dengan ketukan 1 sampai 8. Sudah hafal kan gerakan A sampai E? Sudah, Bu, insya Allah. Oke, sekarang kita play musiknya ya. Iya, Bu. Siap-siap. Bagus. Satu, dua, hitung. 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerakan B dan C. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerakan D. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, hitung sama-sama. 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerakan D. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Yeay. Sekarang kalian boleh duduk lagi dengan tertib. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai tari bunga jempa dari daerah mana? Aceh. Sekarang kita kalian duduk bersama kelompok kalian, satu kelompok berisi 2 orang. Ya. Nanti kalian buka, sekarang kalian buka halaman 25, sudah dibuka. Sudah, Bu. Nah, di situ ada cerita mengenai keragaman suku bangsa. Ada Pak Semi, ada Pak Encep, ada Pak Made, ada Pak Udin dan Pak Nur yang tinggal satu kampung. Nah, mereka semua ini memiliki keberagaman. Pak Semi ini berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari suku Betawi. dan Pak Nur berasal dari suku Jawa. Nah, sekarang kalian mengidentifikasi bersama kelompok kalian di tabel halaman selanjutnya. Oke, Bu. Di situ ada tabel asalnya dari mana, bahasanya bahasa daerah apa, lalu ada makanannya, ada alat musik, ada pakaian daerah, ada tarian, dan ada kebiasaan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di handout yang sudah dibagikan untuk bisa menjawab tabel, mengisi tabel bersama kelompok kalian. Di situ sudah Ibu terterakan
keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Oke Bu. Silakan dikerjakan. Sudah selesai isi tabelnya? Sudah Ibu. Oke, baik. Gue akan sedikit memberi kalian penguatan mengenai keragaman suku bangsa, budaya, dan sosial di Indonesia. Nah, jadi suku bangsa ini termasuk bagian dari keberagaman bangsa Indonesia ya. Nah, ada banyak sekali suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Itulah ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, jumlah suku bangsa Indonesia ini menjadi yang terbesar di dunia. Lalu, suku bangsa Indonesia ini tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, baik di pulau yang besar sampai ke pulau-pulau yang kecil. Nah, lalu kalian bisa melihat di handout, di situ ada tabel mengenai suku bangsa di Indonesia. Coba di situ ada berapa provinsi? 34 Bu. 34, benar. Coba sebutkan 5. Siapa yang menyebutkan? Aku Bu. Coba Syifa dulu. Ada Aceh Bu. Terus Sumatera Utara. Ya. Sumatera Barat. Iya. Jambi. Iya. Sama Riau Bu. Betul. Kalau misalnya Aceh itu suku bangsanya salah satunya apa? Ada Gayo Bu, Gayo. Alas. Iya. Lalu Nadia mau coba gak? Banyak provinsinya Bu. Ya. Tahu dong. Oke, silakan. Ada DKI Jakarta. Iya. Jawa Barat. Betul. Lampung. Betul. Bengkulu. Betul. Banten. Betul. Bali. Betul. Nah, kalau misalnya Bali, salah satu suku bangsanya apa? Bali Aga. Iya, betul. Tepuk tangan. Nah, pada tabel di atas yang sudah kalian lihat di handout, nah dapat dilihat nih betapa banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia, negara kita ini. Nah, dalam satu provinsi ini bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa nih anak-anak. Namun, semua suku bangsa Indonesia ini hidup secara berdampingan dengan damai dalam persatuan dan kesatuan. Nah, lalu selanjutnya ada keberagaman sosial dan budaya. Nah, selain adanya keberagaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki keragaman sosial dan budaya. Mulai dari seperti rumah adat, lalu pakaian adat, lalu upacara adat, dan bahasa yang dipakai sehari-hari. Yang pertama ada keragaman bahasa. Keragaman bahasa ini adalah bahasa menurut pemakaian masing-masing orang. Nah, keberagaman bahasa ini timbul akibat adanya berbagai macam suku, faktor budaya, letak geografis, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Lalu selanjutnya ada keragaman rumah adat. Nah, rumah adat ini timbul akibat adanya perbedaan geografis. Jadi misalnya yang rumahnya di pegunungan seperti apa, yang rumahnya di pantai seperti apa. Nah, contoh dari rumah di Indonesia, suku Indonesia ada rumah joglo dari Jawa Tengah, lalu rumah panggung dari Jambi, lalu juga ada rumah krok gede dari Aceh, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada keragaman upacara adat. Nah, ini biasanya upacara adat sering dilakukan secara bersama-sama di daerah tersebut. Misalnya seperti upacara panen besar, upacara ngaben, itu membakar jasad orang yang sudah meninggal menurut ajaran agama Hindu. Lalu ada kesenian daerah. Kesenian daerahnya itu banyak sekali. Ada seni tari yang sudah kita pelajari, ada seni rupa, lalu juga ada seni teater, dan ada seni musik. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah mengisi tabel. Sekarang ibu minta salah satu orang untuk maju ke depan membacakan hasil pekerjaannya. Siapa yang mau? Nadia Bu. Daripada rebutan, ibu mau coba Syifa. Ayo maju. Bu, ini aku baca semuanya Bu. Iya, mau baca semuanya tadi buat kelompok kamu.
Ya Bu, yang pertama ada pasemi Bu, itu asalnya kan dari Maluku, bahasanya Melayu, makanannya khasnya itu papeda, alat musiknya tifa, pakaian daerahnya celek, sama tariannya katreis, sama kebiasaannya malam barendang. Coba satu lagi. Sama ini Bu, Paudin Bu dari Betawi. Itu bahasanya bahasa Betawi, makanan khasnya kerak telur, alat musiknya keroncong, pakaian daerahnya baju mincim, tariannya sirip kuning, sama kebiasaannya nyablak Bu, ceplas-ceplos. Iya, nyablak ceplas-ceplos. Pertama buat Sifani. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari tentang keberagaman suku bangsa, budaya, dan sosial Indonesia. Ini mengartikan kita sebagai orang Indonesia yang beragam suku bangsanya dan sosial budayanya, kita harus saling menghormati, saling menyayangi, dan kita juga bisa tahu apa aja yang ada di suku bangsa Indonesia. Misalnya Siva orang Jawa, tapi Siva ingin tahu nih kebiasaan makanan ciri khasnya dari suku bangsanya Nana dan Nadia, suku bangsanya Nadia Betawi. Tadi ada apa aja? Ada kerak telur, terus juga ada selendang mayang. Kalian udah pernah? Udah bola. Betul. Dan lain sebagainya. Misalnya juga Nadia ingin tahu yang sukunya Syifa, misalnya Jawa, misalnya ada tari kuku dari Jawa Tengah, lalu juga rumah adatnya ada rumah adat Joglo dan lain sebagainya. Maka dari itu kita hidup berdampingan dengan saling mengetahui satu sama lain latar belakangnya dan menghormati satu sama lainnya. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Enggak Bu. Yakin? Yakin. Sudah paham semua? Paham Bu. Oke. Nah, Ibu sekali lagi memberi penguatan. Kita sebagai bahasa Indonesia ini mempunyai slogan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Jadi kita hidup berdampingan walaupun dengan perbedaan, kita harus saling menyayangi, menghormati, dan saling membantu. Oke. Nah, kita sebagai sesama dalam perbedaan, kita juga harus berdampingan dengan baik antara tetangga kita dan saudara kita atau orang yang tidak dikenal tapi kita masih satu lingkungan masyarakat. Itu kita harus saling menghormati, menyayangi, dan saling membantu. Coba Ibu minta sama kalian yang bisa tunjuk tangan, sebutkan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ibu, Lili mau Bu. Ya, Di rumah aku Bu, udah nerapin kayak saling menghargai sama saling menghormati gitu Bu. ya, berarti misalnya sama tetangganya, Iya. tetangganya Lili orang apa? Ada orang Jawa sama orang Padang Bu. Oke, pinter. Lalu ada yang ingin? Kalau di rumah saya Bu, setiap hari Minggu itu selalu kerja bakti gotong royong gitu Bu. Iya betul, pinter. Itu juga termasuk salah satu contoh sikap dari persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu pada kalian, materi apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini yang kalian pahami? Tari Gunggung Jepang Bu yang dari Aceh. Iya, Nadia sih menari ya. Iya Bu, suka banget loh. Nah, kalau misalnya yang lainnya? Itu Bu, segi banyak dan bukan segi banyak sama keberagaman. Iya betul, itu matematika dan PPKN, dan tadi yang Nadia itu yang SBDP tadi ya. Iya betul sekali. Kita hari ini telah mempelajari mengenai segi banyak dan bukan segi banyak, lalu juga gerakan tarian berdiri, gerakan berdiri, tarian Gunggung Jepang, dan juga keberagaman suku bangsa, budaya, dan sosial. Nah, kalau kita ini kan hidup berdampingan ya anak-anak di masyarakat, tentunya kita memiliki banyak perbedaan mulai dari suku bangsa, budaya, dan sosialnya juga. Jadi kita ini harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus tetap berteman,
tidak boleh bertengkar atau bermusuhan. Karena kita sebagai manusia ini hidupnya itu saling berdampingan dan kita memerlukan orang lain dalam hidup kita. Jadi kita harus tetap saling menyayangi satu sama lain. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau coba Nadia memimpin doa sebelum kita pulang. Iya siap Bu, duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mengakhiri pembelajaran hari ini. Kalian boleh bereskan alat tulis kalian dan buku kalian dimasukkan ke dalam tas. Iya siap Bu. Setelah itu saatnya kita menyanyikan sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula.